Lagi muter. Ya, kamera rolling. Ntar, actionnya belum. Ya siap Pak, silahkan Pak. Ini belum tampil loh layarnya nih. Oh, udah. Ntar ya. Halo, Bu. Ya, saya mulai ya. Baik Pak, silahkan Pak. Baik, selamat sore semuanya. eh, buat peserta dan juga para instruktur yang hadir di room ini. Pada sore hari ini kita akan eh, mengadakan VCT batch 6, sesi ke-6, sesi ke-6. Kita akan membuka dengan moderator moderator Bu Siti, Nur Siti, kemudian eh, materi yang akan dibawakan oleh presenter Ibu Evi Arfrila Kusuma, eh, tentang mendulang hikmat mendidik anak dari rumah. Untuk tata tertib yang harus kita lakukan atau kita taati pada kesempatan ini adalah nanti semua semua mikrofon peserta dimatikan dan setiap selesai pemaparan materi, setiap peserta yang ingin bertanya harap menyalakan raise hand atau dan juga dapat menuliskan chat di bawah. Kemudian setelah 30 menit nanti akan dibagikan resensi. Untuk mempersingkat waktu, saya membuka dan saya menyerahkan kepada moderator kita, Ibu Siti. Halo Bu Siti. Ya, halo. Ya, halo Bu Siti. Silakan lanjut acara kita untuk sore hari ini. Ya, baik. Untuk sore hari ini yaitu acaranya itu ya, presenter itu Ibu Evi Aprilia Kusuma Dewi dengan judul Mendulang Hikmah Mendidik Anak dari Rumah. Itu monggo buat Ibu Evi langsung saja Baik. Bismillahirrahmanirrahim. pemaparan materinya. Halo? 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 Ya, Ya. Halo? 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 langsung Bu. Oke. Langsung Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu sekalian. Dan ayahanda mungkin ya, salah satunya ada. Eh, Kali ini saya akan memberikan materi yang judulnya adalah Mendulang Hikmah Mendidik Anak dari Rumah. Sebenarnya ini lebih kepada kajian ya ibu-ibu karena eh, temanya tidak terlalu berat dan ibu-ibu pun pasti akan merasakan gitu ya. Sudah merasakan maksud saya. Tapi ada baiknya kita bisa sharing, kita bisa berbagi. Untuk kali ini saya akan berikan materi mengenai hal tersebut, maka saya akan memberikan materinya berupa PowerPoint ya Ibu ya. Baik. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih arti daripada hikmah? Hikmah itu adalah manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ibu-ibu suka marah gitu ya, kakak ada manfaatnya nggak kira-kira melakukan hal tersebut? Nah, berarti sudah ada tujuannya bahwa manfaat itu apakah menjurus ke arah yang lebih baik atau yang kurang baik. Kalau misalnya manfaat itu merupakan sesuatu yang positif atau yang baik, maka biasanya kita sebagai orang tua akan menjaga gitu.
manfaat itu akan terus kita lestarikan, kita budayakan. Tapi kalau misalnya manfaat itu kurang baik, kita akan berusaha bagaimana cara menghindarinya atau sebisa mungkin mengurangi lah kalau misalnya biasanya kan susah untuk dikontrol gitu ya ibu-ibu. Selanjutnya mengenai al-hikmah. Maksud saya hikmah berdasarkan agama Islam itu berasal dari kata al-hakamah, yaitu tali kekang. Di mana tali kekang itu biasanya digunakan untuk hewan ya ibu atau binatang. Dan tali kekang itu digunakan untuk mengendalikan hewan tersebut sesuai dengan keinginan yang punya. Makanya diharapkan dengan hikmah tersebut orang-orang bisa terkendali ya dari alak-alak yang tidak terpuji. Nah, kemudian dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini terjadi bahwa pemerintah sudah memberikan peraturan bahwa kita harus berada di rumah, sebenarnya ada nggak sih manfaatnya? Gitu ya Bu ya. Karena kadang-kadang orang suka lama-lama di rumah jenuh gitu kan ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Yang pertama itu, halo? Halo? Yang pertama itu bahwa manfaat dari stay at home atau stay at work eh, ataupun study from home itu yang pertama adalah terkabulnya doa, terkabulnya doa kita. Nah, jadi dulu atau mungkin tahun sebelumnya ya ibu pernah pernah bertanya gini, ayahanda juga misalnya bertanya, aduh kapan sih libur? Kayaknya lama banget nunggu hari Sabtu atau Minggu. Ternyata sekarang tahun ini dikabulkan, diijabah oleh Allah bahwasannya doa kita itu pengen libur yang panjang. Kita sudah hampir 2 bulan berada di rumah gitu ya. Nah, jadi sudah terkabulkan gitu. Kemudian lagi ketika Menteri Pendidikan berganti ya dengan Mas Menteri, terus nanti ada yang ngomongnya seperti ini. Kalau misalnya nanti Mas Menteri nanti kita melakukan pembelajaran melalui online. Ternyata betul, sekarang ini kita melakukan online pembelajaran seperti itu. Jadi semuanya sepertinya terkabulkan ya Bu ya. Nah, itulah manfaat salah satu manfaat dari stay at home. Selanjutnya adalah ibu-ibu atau ayahanda juga bisa memiliki banyak waktu bersama keluarga yang biasanya dari hari Senin sampai hari Jumat atau bahkan dari Senin sampai dengan hari Minggu itu tidak memiliki waktu bersama keluarga. Sekarang ini manfaatnya banyak waktu bersama keluarga. Ya, bahkan saking saking mungkin kita banyak waktunya, ngapain lagi ya kita gitu bersama anak-anak gitu ya. Nah, disitulah kita harus pintar-pintar juga bagaimana memiliki kesempatan untuk melayani keluarga. Jadi dari istri, bagaimana melayani keluarga, melayani suaminya, melayani anak-anaknya, atau dari suami yang biasanya susah sekali melayani keluarganya, sekarang bisa dekat dengan anak-anaknya, ataupun anak-anaknya yang bisa melayani sesama saudaranya yang biasanya mereka aku maunya yang dilayani, tapi sekarang yang seorang kakak harus bisa melayani adiknya. Nah, dan itu pun tidak mudah karena kita kan baru kali ini nih memiliki kesempatan yang banyak sekali, ya. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari stay at home itu adalah memiliki kelapangan untuk mendidik anak. Nggak jarang ibu-ibu suka mengeluh ya. Aduh, aku belum ngajarin kakak nih, saya belum ngajarin kakak, atau saya belum ngajarin adik, belum ada waktu gitu kan. Kemudian eh,
tugas-tugas itu misalnya sebagai guru merekap nilai belum atau membuat soal belum gitu kan, dan harus benar-benar menjaga waktunya supaya bagaimana semuanya itu bisa kepegang. Itu adalah perempuan gitu ya. Karena perempuan itu sepertinya memiliki banyak sekali pekerjaan, dan biasanya bisa melakukan pekerjaan itu dalam satu waktu. Ibu bisa menyetrika sambil ngasih makan anak, atau ibu bisa mengepel sambil memandikan anak gitu. Itu mungkin orang nggak akan bisa percaya bahwa apa namanya ya, seorang perempuan itu bisa melakukan hal yang seperti itu. Makanya dengan keadaan yang stay at home sekarang ini, kita memiliki kelapangan untuk mendidik anak. Kapan saja kita bisa memberikan, bagaimana ade, bagaimana kakak, sudah selesai belum pekerjaan rumahnya, atau misal biasanya kan sekarang para sekolah juga selalu memberikan apa namanya, materi-materi secara online gitu ya, dan kita harus memantau. Jadi kadang-kadang saya juga berebutan Bu sama anak saya kalau misalnya sudah mendapatkan soal ataupun tugas-tugas yang harus disampaikan melalui HP. Dan yang paling penting itu yang terakhir itu adalah terhindar dari kemudaratan. Ya, jika misalnya di luar lebih banyak mudaratnya, kenapa harus keluar? Jadi kita juga bisa menjaga anggota keluarga kita, anak-anak kita, gitu ya. Dan itu adalah manfaat dari stay at home. Mungkin masih ada banyak lagi yang mungkin ibu rasakan gitu ya dari manfaat stay at home ini. Selanjutnya, mendidik anak itu dari rumah itu adalah yang pertama dan utama. Ya, di sini ada kata rumah dan ada kata anak. Nah, saya akan membahas dulu mengenai rumah. Rumah itu adalah benteng pertahanan. Jadi, ketika ibu sudah berada di luar rumah, kadang-kadang merasakan ada, aduh saya nggak tenang gitu kan. Karena itu Bu di luar rumah gitu. Rumah itu benteng pertahanan. Ketika misalnya ibu memiliki masalah dengan anggota keluarga, bisa dengan suami atau dengan anak-anak, itu diusahakan jangan sampai informasi itu keluar ke rumah, dari rumah. Ya, karena apa? Karena kan mengurangi pertahanan kita gitu. Orang akan gampang menyerang. Nah, semua informasi sesuatu yang pribadi, baik dengan orang apa namanya, suami, orang tua, dengan anak, itu kita keep di dalam gitu. Dan saya pun ya sebagai perempuan kadang-kadang ya itu saya sudah umum sekali kalau misalnya kadang-kadang suka keceplosan curhat gitu ya. Tapi setidaknya kita harus bisa mengurangi bahwa oke, permasalahan rumah itu tidak boleh keluar karena rumah itu adalah benteng pertahanan. Kemudian rumah itu tuh sebagai apa sih? Sebagai sekolah pertama. Jadi anak-anak kita bisa belajar, bisa menulis, bisa mengaji. Itu berasal dari rumah, dari kita sebagai ibu. Madrasatul Ula gitu ya, Bu. Jadi sekolah pertama ini akan terus berjalan. Ketika misalnya dengan kondisi seperti ini sekarang ini, berarti sekolah pertama balik lagi ke sekolah pertama nih gitu. Jadi yang tadi fungsinya rumah diambil alih oleh sekolah, sekarang ini kita mengambil alih lagi fungsi kita rumah ini sebagai sekolah. Meskipun tidak dengan fasilitas yang seperti sekolah, tapi kita masih bisa memberikan banyak pendidikan untuk anak, bisa dalam akhlak, bisa dalam kalau akademis itu sudah tuntutan dari sekolah ya biasanya. Jadi kita akan mengimbangi seperti itu. Kemudian rumah itu sebagai syurga. Karena ada istilah baiti janati, rumahku syurgaku. Jadi kalau misalnya
ada orang yang bilang aku nggak betah di rumah, saya tidak betah di rumah, gitu ya. Berarti dia tidak betah di dalam surga, gitu ya. Jadi bagaimana kita mengupayakan bahwa rumah kita itu adalah rumah surga, surga surga kita gitu ya. Karena surga itu tidak dilihat dari fasilitas yang kita punyai. Kadang-kadang yang fasilitasnya lengkap atau fasilitasnya memadai, semua serba ada, itu tidak menjadikan surga bagi orang yang ada di dalamnya. Gitu. Bisa jadi dengan rumahnya yang sederhana, dia tercukupi, sudah cukup gitu kan ya. Dia bersahaja gitu kan ibaratnya. Itu sudah menjadi surganya dia di rumah gitu. Nah, selanjutnya adalah mengenai kata selanjutnya adalah anak. Anak adalah hasil karya daripada orang tua. Hasil karya orang tua yang berupa anak itu bisa terlihat secara fisiknya. Berarti kalau misalnya si A, ibunya pasti si A gitu kan. Ada yang namanya persamaan fisik, baik itu matanya, hidungnya, atau wajahnya gitu ya. Kemudian apalagi hasil karya orang tua, sikap. Nah, sikap di sini sebagaimana layaknya kita pernah kecil ya Bu, kita akan mencontoh atau yang punya anak kecil gitu ya, itu dia akan mencontoh kakaknya atau orang yang lebih tua darinya. Cetakan banget ibaratnya gitu. Jadi apa yang diajarkan orang tuanya, apa yang diajarkan oleh orang yang lebih tua di dalam rumah itu adalah hasil karyanya. Makanya biasanya orang tua akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk anaknya, karena hasil karya orang tua harus yang terbaik gitu. Ya, dari sisi pendidikannya. Pendidikannya luar biasa kakak, kamu bagus sekali, kamu juara gitu kan ibaratnya. Kemudian diimbangi dengan akhlaknya, dengan agamanya, gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya seperti itu, apa namanya, hasil karya orang tua itu akan menjadi sesuatu yang baik. Selanjutnya bahwasannya anak adalah amanah, gitu ya Bu. Itu sudah menjadi kata-kata umum bahwa kalau kita sudah diberikan amanah, berarti kita harus menjaga amanah itu. Kalau misalnya kita tidak menjaga amanah, berarti itu kebalikannya. Kita itu hianat. Dan sikap hianat itu sangat tidak disukai oleh agama kita. Sejauh-jauhnya kita harus singkirkan, kita hindarkan. Selanjutnya, anak adalah investasi yang paling berharga. Nah, Ibu mungkin sudah sering dengar juga ya bahwasannya ketika orang tua atau seseorang itu meninggal, itu ada 3 yang tidak akan terputus. Salah satunya adalah doa dari anak yang soleh. Jadi yang sekarang ini masih memiliki anak yang kecil gitu ya, atau masih remaja, kita harus mencetak bahwa kita berusaha bahwasannya si anak itu harus menjadi seorang anak yang soleh. Karena apa? Karena itu adalah investasi yang paling berharga. Ketika kita meninggal, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Sebagai orang tua. Ketika kita pada saat di alam kubur kita dicambuk, kita disiksa, malaikat akan segera berhenti ketika misalnya ada seorang anak berdoa gitu untuk orang tuanya. Begitu ya. Jadi investasi yang paling berharga itu adalah anak. Makanya ibu pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Gitu. Selanjutnya, nah di sini mungkin ada istilah mengenai mumayyiz dan balig. Nah, yang saya ingin lebih spesifikkan itu adalah mumayyiz. Jadi mumayyiz itu adalah anak yang telah memahami kitab atau seruan hukum Islam. Tidak ditentukan dengan usia, melainkan dengan perbedaan pemahaman. Kekuatan daya pikir
yang dengannya anak mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna. Jadi yang namanya mumayyiz itu tidak ditentukan dengan umur Ibu, tapi lebih kepada pemahaman. Apakah dia sudah paham? Contoh misalnya sholat. Anak laki-laki biasanya sholat di masjid, dibawa oleh ayahnya. Tapi ketika itu umurnya sudah misalnya sudah 5 tahun atau 6 tahun dan perkiraan ada ayahnya, anak segitu harusnya sudah mengerti. Ketika dibawa ke masjid, kemudian ternyata anak ini bercanda, lari-larian, kemudian tidak bisa diam, berarti dia masuk ke dalam yang tidak mumayyiz. Jadi karena usia itu tidak menentukan dia masuk ke dalam mumayyiz atau tidak, tapi lebih kepada apakah dia paham ketika dia dibawa ke masjid, dia harus sholat, kemudian dia harus berdiri mengikuti gerakan iman dengan apa namanya berurutan gitu kan, tidak berlari ke sana ke sini. Nah, itulah yang dimaksud dengan mumayyiz. Jadi tidak ditentukan dengan usia, tapi lebih kepada pemahaman ke si anak. Ya, selanjutnya ini ada yang namanya balik. Nah, yang namanya balik yang sudah kita ketahui biasanya ketika si anak laki-laki atau perempuan, biasanya laki-laki itu ketika sudah mengalami mimpi basah. Ataupun yang perempuan biasanya dia sudah mengalami menstruasi. Nah, sebenarnya ketika misalnya dia sudah balik, nanti ada yang namanya apa namanya jadi gini, syariat yang harus dia terima. Ya, jadi orang yang menerima syariat atau yang disebut dengan mukallaf. Nah, ketika si anak tidak melakukan apa yang diajarkan, maka dia terkena syariat. Berarti istilahnya dia sudah menanggung dosanya sendiri. Gitu ya, Bu. Selanjutnya, nah, dengan mumayyiz seperti ini, saya spesifikkan ke mumayyiz ya, Bu. Saya tidak akan membicarakan balik. Saya akan menceritakan mengenai mumayyiz. Apa sih yang harus kita lakukan ketika si anak tuh sudah paham? Apa yang harus diisi nih di dalam otaknya? Nah, yang pertama itu adalah pembelajaran agama lebih intens. Ibu bisa silahkan, ini semua mungkin ibu orang tua sudah pasti melakukan hal ini ya, memberikan pembelajaran mengenai pembacaan Al-Quran, doa-doa. Nah itu sudah kalau misalnya si anak sudah dalam skop mumayyiz itu bagus sekali, gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya nanti ketika si anak, aduh ini si anak kok nggak bisa sholat ya, udah umur 6 tahun dan 7 tahun, tetapi kalau misalnya dia belum masuk dalam kategori mumayyiz, itu dia tidak kenapa-napa gitu Bu, karena yang dikatakan mumayyiz dia adalah paham, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mengenalkan dengan sosok orang-orang yang saleh. Jadi terkadang kita juga suka lupa kalau mendongeng kepada si anak itu lebih kepada legenda gitu ya Bu ya. Nah, kita upayakan bahwa kita bisa juga bercerita mengenai sahabat-sahabat Nabi ataupun para nabi gitu ya Bu ya. Nah ini apa namanya yang seringnya itu terlewatkan. Jadi kadang-kadang anak lebih paham mengenai Spider-Man gitu kan, daripada tokoh-tokoh pejuang Islam seperti Khalid bin Walid gitu ya. Beliau adalah singa Allah gitu. Jadi di Islam juga ada gitu pemuda yang luar biasa, perkasa, jantan ibaratnya, pemberani seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berlatih untuk mandiri dan tanggung jawab. Untuk mandiri dan tanggung jawab ini bagi usia mumayyiz bisa ibu berikan meskipun contoh ya, si anak berumur 7-8 tahun atau 9 tahun
itu dia sudah paham mengenai sholat, tata cara sholat. Ibu memberikan kepada si anak, kalau misalnya dia seorang laki-laki, untuk menjadi seorang imam. Itu diperbolehkan. Ya, dengan syarat dia mumayyiz. Selanjutnya adalah tingkatkan kepercayaan diri dan kebersamaan. Nah, kebersamaan ini biasanya lebih kepada ke saudara-saudaranya. Bagaimana dia harus bisa juga bersama-sama dengan saudaranya menciptakan kerukunan gitu ya Bu ya. Karena kita bersama-sama ini tidak hanya untuk sehari 2 hari dalam stay at home ini. Nah, selanjutnya adalah jauhkan dari konten negatif. Karena kita biasanya di rumah itu apa namanya? Yang namanya TV itu bisa 24 jam. Ya. Karena 24 jam itu kalau seorang ibu biasanya tidak akan sempat untuk mendampingi anaknya setiap saat. Karena ada beberapa pekerjaan yang mungkin harus dilakukan gitu ya. Bisa memasak, menyuci gitu kan, atau mengepel atau menyetrika gitu kan. Kadang-kadang kita suka merasa ya udah yang penting anaknya anteng. Nah, itu bagaimana kontrol daripada orang tua gitu. Karena alhamdulillah saya tidak menyetel televisi. Jadi televisi di forbidden gitu ya Bu. Jadi untuk konten negatif itu masih bisa direduce. Cuma nanti yang lebih di screening lagi adalah penggunaan daripada HP gitu. Nah, selanjutnya adalah apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Yang pertama itu adalah luruskan niat. Ketika kita di rumah, kemudian melihat si anak, kemudian dia lagi melakukan hal yang dia senangi gitu ya, bisa itu dalam arti yang positif atau negatif, kita harus luruskan niat nih. Saya mau supaya anak saya ini ke arah positif, dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Bagaimana kita harus berbicara kepada si anak. Kalau misalnya, Dek, TV-nya kita buat aturan sampai dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu diluruskan niatnya, dan jangan dan yang kita lakukan itu adalah mengharapkan keriduan Allah ya Bu. Kita melakukan hal ini karena kita sayang sama anak kita. Karena saking sayangnya kita terhadap anak kita, berarti konten-konten negatif itu jangan sampai masuk ke dalam anak kita. Jangan sampai gini, apa namanya? Kalau ke anak itu biasanya melakukan ke anak sendiri ya, melakukan hal yang negatif, marahnya luar biasa kita. Karena anak kita sendiri. Tapi kalau misalnya ke anak orang lain, apalagi di sekolah gitu ya, itu biasanya kita lebih lemah lembut. Nah, kadang-kadang itu yang membedakan si anak bertanya-tanya, kalau di rumah ibu marah gede banget nih sama saya. Tapi kalau misalnya di sekolah, saya sama ibu guru kalau ngelakuin kesalahan nggak marah-marah banget deh gitu. Nah, jadi makanya ketika kita juga harus bisa sebagai orang tua, ini saya juga baru sedang belajar lah ya gitu ya. Sama karena anak saya belum ada yang terlalu besar, masih dalam usia mumayyiz juga. Jadi saya juga harus meluruskan niat saya bahwasanya saya melakukan hal ini karena mengharapkan ridho Allah. Marah tapi tidak terlalu kita ungkapkan gitu. Memang agak sulit Bu, dan itu masih terus harus dipelajari gitu. Selanjutnya adalah memaksimalkan ikhtiar. Ketika misalnya kita berusaha gitu kan ya, di rumah pasti akan si anak guru kalau di sekolah belajarnya seperti ini ngajarinnya. Kalau ibu kok pengennya buru-buru aja. Nah, itu bagaimana kita berikhtiar, berusaha mencari tahu bagaimana nih. Kalau misalnya guru di luar, dia bisa berkata seperti itu nih si anak. Nah, bagaimana kalau misalnya di rumah? Berarti kita juga harus berusaha bagaimana nih supaya caranya kita bisa terlihat baik di anak kita. Gitu. Karena mungkin bedanya gini ya, kalau di rumah kita nggak dibayar ya. Kalau misalnya di sekolah gitu kan guru dibayar. Mereka memang bisa jadi karena memang tugasnya mereka untuk bisa melayani anak. Kalau kita kan nih anak sendiri gitu ya, tapi itu kita berusaha untuk bagaimana caranya supaya si anak juga merasa nyaman seperti di sekolah ketika melihat ibu-ibu gurunya.
Kadang-kadang saya juga suka berdandan gitu ya di depan ya anak saya seperti ibu guru sekarang-sekarang ini bahwasannya ayo anak-anak kita sekarang sekolah gitu. Nah, itu kita bermain peran seperti itu pun sepertinya tidak masalah gitu ya karena kita di dalam rumah sendiri seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak zikir dan doa. Ketika kita sudah berikhtiar, berusaha, kemudian masih masih meleset-meleset juga. Ya kita zikir dan berdoa saja, Bu. Zikir pagi, zikir petang, apalagi dengan kondisi dan waktu yang luang seperti ini, itu apa namanya? Tidak menjadi penghalang buat kita karena waktunya banyak gitu. Dan yang terakhir adalah sempurnakan tawakal. Setelah apa yang kita lakukan, kita sudah berusaha, kemudian kita berdoa gitu ya. Terus masih ternyata anaknya masih ada belum ada perubahan meskipun ya sedikit deh perubahannya, kita sandarkan kepada Allah gitu. Semua kita lakukan secara rutin gitu ya. Kita lakukan, kemudian kita tawakal itu insya Allah gitu ya. Kadang-kadang apa namanya di dalam kita yang masih suka kesel sama anak gitu ya udah dah abis ini nggak usah ngajarin anak lagi gitu itu berarti kita balik lagi ke yang pertama kita luruskan niat gitu. Nah ini tips terakhir dari saya. Jadi jika seorang suami tidak memiliki ilmu agama, lantas apa yang akan diajarkan kepada istrinya? Jika seorang istri tidak memiliki ilmu agama, lantas bagaimana dia mendidik anaknya? Dan jika seorang anak tidak dididik dengan ilmu agama, lantas bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya? Masya Allah, semuanya menjadi satu kesatuan. Seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya, bertanggung jawab kepada anak-anaknya untuk menunjukkan surga. Seorang istri memiliki kewajiban bagaimana dia mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Karena semuanya itu nanti akan menjadi investasi bagi diri kita sendiri, bagi orang tua. Begitu. Mungkin materi yang saya sampaikan ini sesuatu yang kita alami. Jadi bentuknya ini hanya seperti sharing gitu ya Bu. Kalau misalnya Ibu memberikan suatu saran atau misalnya ada pendapat gitu ya. Atau misalnya ada pertanyaan ya yang belum tentu juga saya bukan ahlinya juga gitu ya. Itu kita hanya sharing pendapat itu silahkan. Baik, saya serahkan kembali karena materi yang ada di screen sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu Siti. Iya Bu, sudah. Iya Bu, silahkan. Ya. Silakan yang tadi yang mau bertanya boleh dibuka sekarang. Saya ya, udah ada belum di situ? Sudah ada suaranya belum? Sudah. Ya, Ibu Hermeti Suci. Ibu Suci. Ya, Ibu Suci. Silakan Bu. Sudah dibuka. Ya, kalau saya sih intinya ini nggak tahu saran atau pertanyaan atau apa. Yang jelas setelah mendengar semua tadi, alhamdulillah suaranya jelas sekali. Memang pada awalnya semua itu indah. Waktu kita sebelum berkeluarga masih pacarannya mungkin iya Bu. Ya, semua indah. Apalagi yang belum mengalami mungkin akan membayangkan bahwa anak kita itu adalah pinter dan nanti dia akan berhasil kan seperti itu ya. Yeah. Ternyata karena saya kebetulan mengajarnya di SMK, mungkin saya tidak mengenal waktu kecilnya itu anak-anak sekolah. Saya hanya tahu anak saya sendiri. Nanti dewasa seperti apa saya belum tahu. Tapi mendidik sih kita pasti mendidik
yang terbaik ya Bu Iya, betul. untuk anak-anak Iya. saya. Nah, walaupun saya posisinya mengajar itu sudah dewasa, Ya. saya tidak tahu waktu kecilnya itu apakah dia diajarkan seperti harapan kita. Karena Iya. kan posisinya setiap orang tidak sama. Iya. Ada yang mungkin di kalangan yang sama-sama mampu atau sama-sama punya ilmu. Mm-mm. Nah, bagaimana untuk yang maaf, mungkin masih ini keluarga termasuknya bagaimana kalau misalnya pernikahan di awalnya itu sudah bermasalah. Ya. Ya intinya mungkin Ibu sudah tahu. Nah, itu kondisi anak untuk yang ada di rumah. Mungkin kalau waktu masih bayi dia belum mengerti, tapi setelah besar saya tidak tahu. Mungkin menurut kacamata saya, begitu dia sampai ke jenjang yang lebih tinggi, di situ dia akan merasa ada yang murung, ada yang bader lah kalau kata orang ini mah Iya. mungkin dia bilang tawuran ya maaf saya. Jadi kalau begitu ditanya kenapa kamu seperti ini, kan di sekolah itu anak itu pasti lebih sopan, lebih baik dengan gurunya. Iya. Betul. Tapi kita tidak tahu kalau kita langsung marah, kamu tuh nakal ini enggak. Saya tanya, kamu kerja apa? Nah, saya suka nyentuh ke situ, akhirnya si anak itu menangis. Bapak kamu di mana? Nah, dia bilang, saya nggak punya bapak, Bu. Nah, dari situ tuh jawab aja enak gitu. Nggak pakai apa, kalau emang didikan kita kan pasti kan sambil bapak saya memang nggak ini, Bu, kan gitu. Iya. Santai aja jawabnya. Saya sih nggak punya bapak, Bu. Ada yang ini anak, kalau orang kan mungkin malu atau gimana. Nah, itu intinya untuk pembelajaran apa ini? Pembelajaran ya. Itu kadang kita berpikir dulu, apakah posisinya itu dia memang Allah itu ngasih masalah macam-macam ya. Mungkin ada yang dipertemukan dengan jodohnya yang baik, dilalah hasilnya belum juga dapet. Ada yang mungkin awalnya pernikahannya mungkin agak sulit. Alhamdulillah anaknya sampai banyak. Bahkan ada yang ada yang baik atau apalah itu macam. Nah, intinya mah ya sekarang mah saya sendiri mengalami seperti yang Ibu sebutkan. Ya mungkin pasti semua mengalami seorang ibu itu kenapa di rumah marah kayak apa. Giliran takut. Mungkin kalau di sekolah siswa itu membutuhkan nilai. Iya. Kalau dipanggil orang tuanya kan kata orang tuanya saya mau kerja, udah nyari manggil, kirain mah dipanggil dapat beasiswa. Taunya ya. Tawuran dia kantornya aja. Iya. Nah, itu kadang saya mikirnya gini, ya Allah sebetulnya ya mungkin ya hanya kembali lagi kepada Allah juga karena setiap masalah orang itu berbeda-beda, termasuk saya juga punya masa lalu. Ya bahkan saya sedang menghadapinya. Ya mudah-mudahan semuanya itu bisa selesai karena apa? Amin. Saya yakin bahwa Allah itu menguji setiap umatnya tapi tidak akan sampai tidak bisa menyelesaikannya. Ya contohnya tugas yang sekarang saya alami ini juga masalah buat saya. Semangat ya Bu ya. Ini mah berisik sedikit, saya bilang jangan berisik, Ibu mengalami video call. Iya. Tadi lampu mati. Jadi intinya sebetulnya masalah di rumah itu kalau yang namanya ibu-ibu, kadang bapak-bapak mungkin dia pergi, tahunya pulang. Tahu anaknya jatuh, nangis, berantem. Nah, itu kan posisinya ibu-ibu memang. Tapi kadang kita berpikir ya mungkin memang sudah seharusnya ya namanya seorang ibu itu mengetahui apa semua baiknya, jeleknya anak kita itu nggak bisa dibohongin. Makanya berpikir ya Allah terima kasih saya hanya bisa bersyukur. Semoga saya bisa tetap ada di grup ini walaupun nanti setelah acara ini selesai. Ya saya inginnya ada silaturahmi memang ya kalau ada acara pertemuan ingin bertemu di mana ya kalau mau deket di tempat saya di Samba sini. Nah jadi intinya ya silaturahmi itu memang ya penting ya Bu. Nah dengan terbukanya ada forum seperti ini jadi mungkin bahasanya saya mah guru matematika. Saya mah guru SD, tapi kalau udah bercampur dengan tugas begini, saya sudah nggak memandang itu ibu siapa. Saya udah nggak mikir sampai anak saya aja pinteran dia Bu ngebukain video ini tuh. Saya nanya. Alhamdulillah masih ada yang pinter Bu. Bukan pinter karena dia main game terus tapi gitu. Dia tahu ya.
Ya Ya, kata baik. saya, alhamdulillah. Walaupun kata orang mah, ih itu anaknya jelek. Kata ibunya apa? Anak saya mah baik. Tuh, kan pasti dia bilang, ibu itu nggak ada yang bilang anak saya jelek. Nggak ada. Pasti saya akan bilang anak saya Iya. itu baik. Gitu. Jadi ya berbahagialah seorang ibu yang memang ya dititipin sama Allah tadi ya, titipan dari Allah tadi. Kalau yang memang belum dapat ya mungkin Allah itu belum memberikan gitu aja. Jadi Iya. mungkin ini hanya apa ya? Masukan atau apa sih Ini nggak tahu. curhatan, Bu. Nggak Curhat, apa-apa, Bu. tapi belum semua curhat. Tapi Mm-mm. intinya ya kalau dibilang susah ya emang susah. Makanya saya kalau lulus SMK mungkin kata orang, wah udah gede mah diaturnya gampang. Alhamdulillah, gampang banget. Tapi sekalinya lenceng, aduh, itu Iya, dia bisa punya anak. Nah itu saya kadang bingung, ya Allah, kamu teh bagaimana neng, gitu ya. iya. Kamu nggak kasihan sama Kamila. Tapi ya Mm-mm. ternyata kan namanya cinta itu buta ya kita juga nggak tahu. Iya, Nah, buta itu cinta. Iya, jadi sih tadi dengerin ibu apa menjelaskan semua itu adem gitu ke hati saya. alhamdulillahirabbil alamin. Ya Iya, apa ya kalau buat saya memang tentang kehidupan. iya. Jadi di sini itu rame bermacam-macam judulnya. Ya Mm-mm. saya juga besok macam-macam juga. Nah, asik nih. Iya. Cuman enggak, saya lebih singkat kok insya Allah. Karena udah kebanyakan ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain lebih hebat-hebat. Kalau saya memang masih belajar. Ya saya berusaha bertahan di grup ini walaupun mungkin banyak ketidaktahuan dan kekurangan saya. Tapi prinsip saya satu. Saya sering mengajarkan kepada siswa, sesulit apapun masalah kita, hadapi. Jadi hanya Allah yang bisa menilai kita. Iya, Begitu aja. Mau iya. kita dihina, mau kita disanjung, yaitu kehendak yang maha kuasa. Mungkin sudah jalannya. Jadi saya selalu bersyukur aja seperti itu. Mungkin sampai situ aja, Bu. Iya, Saya baik. kembalikan lagi. Oke, Baik. halo. Iya, baik. Halo. Ini masih ada yang Iya. bertanya nih. Ha-ha. Ada yang bertanya dari dari Pak Eko. Iya. Mungkin ada yang angkat tangan dari Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ini Pak Eko nih. Halo Pak Eko. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. silakan Pak. Ya. Gimana, Pak? Wah, barusan saya seperti sedang menonton Mama Evi ini. Ya. Jangan diganti-ganti, Pak. Jangan ganti channel kalau bisa ini. Ya, gitu ya. Baik. Baik Bu, Iya. bagus sekali. Jadi yang ingin saya tanyakan kan melihat background sekolah Ibu nih di PAUD ya. Iya, Pak, betul. Kebetulan anak saya juga yang paling besar itu baru mau 6 tahun tahun ini. Iya. Jadi sebentar. Ayah nanti mandi sama Ayah. Tuh ayah. Kakak tunggu di kamar dulu sebentar. Ya, sana sebentar. Iya nanti habis mandi. Iya, jadi ada nggak sih kalau di karena ini kakak beradik, jadi apa? Sana dulu, iya. Di kamar dulu. Jangan keluar dulu, ayah mau bicara dulu sebentar. Halo? Iya, gimana, Pak? Ya. Jadi kalau untuk ini kelihatannya kan kakaknya suka irian tuh. Ada nggak sih tips-tips apa namanya? Supaya mengatasi anak-anaknya seperti itu? Karena jadi gini kan emang dua-duanya putri ya, dan yang pertama ini sangat dekat dengan saya gitu ya. Kalau yang kecil kan masih hitungan bulan ya. Iya. Nah, itu dia irian sekali itu gimana itu, mungkin Bapak Ibu di sini yang mungkin sudah punya pengalaman lebih daripada saya bisa berbagi gitu, karena ini apa sampai batas umur berapa ya dia mengerti dengan posisinya bahwa dia itu seorang kakak dan posisinya dia tidak iri terhadap adiknya yang mungkin dibelikan sesuatu atau apa, padahal sama-sama dibelikan gitu. Jadi ya itulah kira-kira intinya, kurang lebih Ibu bisa tangkap. Terima kasih Bu Evi.
Ya, Mangga. baik. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya, baik. Memang saya berkecimpung di pendidikan anak usia dini. Jadi, Bapak minta tipsnya ya Pak ya, karena memang saya juga memiliki anak yang usianya antara kakak dengan adiknya itu adalah sekitar 5 tahun. Hmm. Meskipun usianya itu sudah jauh, tetap saja si kakak itu suka ada irinya, sama sama seperti itu. Nah, di sini adalah kita jangan sampai bosan Pak memberikan pengertian kepada si kakak bahwa kamu adalah posisinya seperti kakak. Karena gini Pak, ketika kita apa namanya bahasa ya, dalam hal bahasa, meskipun si anak ini ayah ngomong apa sih gitu ya, tapi sebenarnya dia sedikit paham gitu ibaratnya. Ketika misalnya Pak Eko bilang seperti ini, kakak itu kakak punya adik. Fungsi dari kakak itu adalah melindungi adik. Misalnya salah satunya seperti itu. Atau kakak jangan jangan suka kakak sudah diberikan ayah ini, adik akan diberikan ini. Karena kalau misalnya ayah nih ya, maksudnya Pak Eko memberikan pemahaman kepada si adiknya, itu nggak mungkin adiknya akan mengerti. Jadi Pak Eko memberikan pemahaman kepada siapa Pak? Kepada yang lebih mengerti, kepada si Mumayiz tadi ya, pemahaman dia lebih paham ketimbang adiknya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu sudah bapak sudah tahu nih, tujuan saya itu kepada si kakaknya dulu. Jadi berikan terus pemahaman kepada si kakak. Kalau misalnya posisinya adalah seperti ini, ketika dia harus berpindah kepada adiknya, itu misal nggak bisa dalam waktu yang singkat ya Pak. Seperti itu tuh nggak dalam waktu yang singkat. Tapi kalau misalnya ketika misalnya Bapak kemudian berkunjung ke tempat lain gitu ya, kemudian ada juga memiliki hal yang sama, kemudian memberikan contoh, kakak tuh coba lihat tuh kakaknya bisa apa namanya mengalah kepada adiknya. Nah itu bisa. Jadi berikan itu terus pengertian, pengertian, dan itu nggak bisa hanya sekali dua kali Pak, nggak akan bisa. Karena yang namanya anak itu lebih kepada memorize, lebih pada mengingat, dia lebih banyak mengingat gitu. Makanya waktu lagi di PAUD, ketika si anak diajarkan angka 1 seperti ini, atau 2 seperti ini, 3 seperti ini, kemudian dia berhitung 2 ditambah 2 sama dengan 4, ketika disuruh menulis angka 4, dia nggak akan bisa menulis angka 4 ya, karena dia lebih kepada mengingat gitu loh. Saya harus mengingat ini, harus mengingat begitu. Inputan terus itu kepada anak itu nggak bisa terputus. Ketika misalnya sudah terputus, tidak berkelanjutan, itu si anak akan merasa saya sudah tidak diingatin lagi kok sama ayah kalau saya itu adalah seorang kakak gitu. Dan itu tidak ini ya, saya tidak bilang ini mudah, karena itu semua proses gitu Pak. Mungkin itu masukan dari saya. Mungkin ada ibu-ibu lagi yang ini apa yang mau memberikan masukan juga silakan. Bu, Ya, itu ada satu lagi yang mau bertanya, Bu Iim. oke. Bu Im. Bu Iim. Ini kita selesainya satu lagi terus ini Bu. Iya, Satu saya lagi belum aja. masak. Ya boleh deh. Kencawati minta. Ntar Kabar, satu Bu? lagi. Ntar di itu. Bu moderator, Ya, nanti mungkin dibatasin Bu moderator. ya. Ya halo Bu Im, mana Bu Im ya? Iya, Pak. Silakan Bu. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan kepada Ibu Evi sebagai narasumber. Saya mengucapkan selamat kepada Bu Evi karena terlihat begitu bagus paparannya. Terima kasih banyak Ibu Iim. Ya, PowerPoint-nya indah-indah ya, sesuai dengan kontennya indah, sejuk. Benar, saya setuju tadi ada yang bilang sejuk. Terus paparannya memang menarik sekali ya, cocok dengan kondisi sekarang yang dialami oleh ibu-ibu yang galau gitu kan ya. Karena di satu pihak dituntut menjadikan rumahku surgaku, tapi di pihak lain kan tidak seperti itu pada kenyataannya.
Nah, itu kan pertanyaan saya adalah begini, Bu. Mohon kiat-kiat dari Ibu bagaimana tentang kasus yang saya alami ya, Bu ya. Ya, Jadi saya itu ada kasus, Bu, orang tua banyak yang nge-WA ke saya. ya. Katanya sekarang kan musim pembelajaran online ya. Iya, betul. Tetapi pada kenyataannya orang tua itu meminta supaya diberikan cara Ya. bagaimana supaya anak-anak itu melakukan tugasnya. Nah, mereka berkata seperti ini karena begini, mereka sudah tidak kuat sekali dengan anaknya, jadi anaknya itu dibangunkan tidak mau, bangunnya siang, kalaupun bangun mereka itu main game sampai malam karena bangun tidurnya malam, akhirnya bangunnya siang lagi, terus saja siklusnya seperti itu. Ya. Terus kalau misalnya ibunya ngasih tahu, itu lebih galakan anaknya daripada ibunya. Ya, baik. Ibunya udah berdoa terus karena anaknya. Ini bukan 1-2 ibu yang berkata begini sampai mengatakan gini, Bu, jangan banyak-banyak atau tugasnya karena ibu tahu nggak yang mengerjakan tugas Saya gitu ya. karena anaknya mah kalau ibu tahu ya sekarang juga lagi tidur, susah dibangunin Masya gitu. Allah, ya. Jadi intinya ibu-ibu itu udah merasa pusing banget, bingung banget gimana nih memecahkan masalah ini, Ya. gitu kan. Mungkin kalau musim bukan online gini, anak ya didorong pergi ke sekolah, pulang ke sekolah udah ibu pulang gitu kan. Ya. Ibu, jadi saya minta tolong ke ibu, bagaimana kiat-kiat untuk orang tua yang sudah tidak punya pikiran lagi cara apa untuk membangkitkan anaknya. Terima kasih Bu Evi, itu pertanyaan saya. Ya, baik. Berarti ini kendalanya adalah ketika si anak sudah tidak mau mematuhi ibunya gitu ya. Ya, ibunya sudah berbagai cara, Oke. tapi anaknya tidak, bahkan ibunya sekarang yang mengerjakan tugas-tugas gurunya. Ya, baik. Jadi ini berarti usia dewasa ya si anak ini ya? Kalau anak-anak murid saya itu SMP, Bu. Oh, SMP, oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini hanya memberikan masukan saja ya, Bu. Sebentar, Bu Evi, sebentar. Kenapa? Itu bisa nggak khusus untuk untuk pertanyaan saya tuh begitu merindukan wajah Bu Evi supaya bisa berhadapan. Jadi PPT-nya bisa di stop share dulu nggak? Tadi saya udah izin sama Pak Eko ini. Oh iya nggak apa-apa enggak. Saya pemalu, Bu. Oh iya nggak apa-apa Ibu. Ya, baik. Ini hanya masukan saja ya, Bu. Sebenarnya usia untuk di atas ini sudah balik berarti ya. Ya, pembentukan karakter itu sudah mulai terbentuk di dirinya sendiri gitu ibaratnya. Jadi kalau misalnya ketika ibu memaksakan sesuatu itu pasti akan patah. Nah, biasanya sih saya menganjurkan kepada orang yang lebih dominan lagi kepada anak ibu, kepada anak si ibu misalnya, si ibu yang bermasalah gitu ya. Ketika misalnya si ibu tidak lagi digubris sama anaknya, berarti ibu harus mencari cara. Anak ini bisa dibilangin oleh siapa? Anak ini siapa yang paling dekat di antaranya keluarga si ibu itu siapa? Siapa yang paling ditakuti? Nah, kalau misalnya ceritanya ya, ketika misalnya dia paling takut sama ayahnya, misalnya seperti itu. Berarti si ibu harus konsultasi kepada si ayah bahwasannya si anak itu seperti ini. Si ayah nggak bisa tinggal diam kalau udah seperti ini, karena itu adalah kewajiban si ayah. Nanti akan menjadi tanggung jawab si ayah ketika nanti dia masuk ke dalam ceritanya, masuk ke dalam surga, kemudian si ayah menelantarkan anaknya dalam kondisi seperti itu, dia akan tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena menelantarkan, tidak menggubris. Jadi memang butuh kerjasama antara si ibu dengan si ayah. Kalau misalnya si anak memang takutnya kepada si ayah, si ayah memberikan pengaruh yang positif kepada si anak,
Tapi saya mohon kepada si ayah juga kalau misalnya ketika membicarakan hal yang memang harus dia ubah tabiatnya atau sikapnya gitu ya, itu harus dengan apa namanya, lebih lebih lembut seperti itu ya. Jadi si ayah pun bisa menggunakan bahasa-bahasa yang dia bisa mengerti gitu. Gitu karena nggak apa namanya, nggak nggak banyak sih anak tuh paham nih ngomong orang tua apa, karena biasanya si anak taunya aku disuruh, aku diperintah terus, tugas aku banyak gitu ya. Ketika kalau misalnya luangkan waktu bersama si ayah, ketika saya apa namanya, saya ayah seusia kamu seperti ini, akibatnya seperti ini gitu ya. Itu memberikan semacam pengalaman, sensasi pengalaman yang kedepannya tuh kamu tuh nanti akan seperti apa gitu gitu. Jadi yang harus dilakukan mungkin ya, yang pertama si ibu yang tidak lagi ditaati oleh anaknya itu bisa berkomunikasi dengan ayahnya. Kemudian si ayah sebagai pemegang utama nih, dia juga harus punya kesepakatan dengan istrinya sebagai si ibu buat rule di rumah seperti apa. Ketika misalnya si anak ketika bangun tidur, kamu tidak boleh ada HP, dengan bahasa yang ahsan gitu ya Bu ya, dengan bahasa yang baik kepada si anak supaya anak mampu mengerti. Mungkin dalam 1 hari 2 hari hanya 1 atau 2 peraturan yang dipatuhi, tapi itu ada progres. Makin lama dia mungkin akan lebih tahu, oh urutannya itu adalah seperti ini. Ketika misalnya pagi saya harus berzikir pagi, kemudian saya akan sholat duha, kemudian nanti saya akan apa namanya, melakukan pekerjaan untuk mengisi soal gitu kan ya. Dan itu apa namanya, dibiasakan setiap hari, insya Allah akan ini, karena usia 12 tahun itu sudah paham, sangat paham sekali. Karena yang kecil aja, usia mumaiz aja itu bisa diarahkan, seharusnya dengan bahasa kita orang tua, usia yang sudah balik itu lebih paham. Hanya lebih kepada nanti egonya si anak nih. Kadang-kadang gini Bu, masa saya kalah sih sama ibu, saya kalah sama ayah gitu, saya nggak mau lebih kalah dari orang tua saya, pendapat saya harus yang lebih utama. Nah itu kadang-kadang suka seperti itu. Jadi pendekatannya lebih kepada pendekatan, karena kalau misalnya sekarang ini yang biasanya yang terjadi adalah si orang tua pun jadinya ya udah lalai, dan deh biarin aja gitu, saya nggak mampu gitu ya. Ibu sudah ya. Mungkin waktunya. mohon maaf Ibu, mungkin ada kata-kata yang kurang pantas dari saya gitu ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari Ibu Iim gitu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan mungkin di sesi-sesi selanjutnya dengan materi yang berbeda gitu ya. Terima kasih. Silahkan Ibu moderator. Ya itulah tadi paparan materi dari Evi ya. Masya Allah sekali, isinya itu banyak sekali ya buat kita. Pertama itu ada di kehidupan kita. Jadi kesimpulannya adalah di rumah. Dengan di rumah aja kita manfaatin banyak waktu dengan keluarga, saudara. Jangan lupa kalau misalkan mau didik anak itu harus gimana ya, harus sabar. Ya namanya juga kita kan ngurus anak, sabar. Banyak-banyak istighfarnya aja. Ya mungkin itu aja saya. Silakan Pak pada host. Ya, oke. Terima kasih buat semua yang hadir untuk room pelatihan kali ini. Terima kasih juga buat narasumber dari Bu Evi. Materinya sangat bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan ini kita ke depannya yang belum memperhatikan, yang kurang memperhatikan anaknya, ya mudah-mudahan lebih sadar dan lebih untuk memperhatikan, lebih dekat dengan anaknya. Kemudian saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat semuanya, dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang dan ada pertanyaan
barangkali ada yang mau ditanyakan, itu belum tercapai. Kami juga mohon maaf. Nanti kita tunggu Bu Evi di sesi yang berikutnya, ya, di hari yang berbeda. Dan untuk sore hari ini, saya tutup roomnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ibu-ibu. Saya Ya, pamit. Bu. Halo, Bu. Halo.